Dan kemudian mungkin ada yang tanya, Mas, wondo itu apa? Nah, wondo merupakan gambaran raut muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Boneka Bayangan Official. Nah, di edisi kali ini kita berkesempatan untuk mereview tokoh wayang Gatotkaca. Nah, seperti biasa ini terbuat dari kertas. Nah, ini terbuat dari kertas gripot, teman-teman. Jadi saya sudah tidak menggunakan kertas yellow board. Nah, bagaimana kualitas kertas gripot itu sendiri? Nah, kualitas kertas gripot itu sendiri lebih ulet daripada kertas yellow board ya teman-teman. Kalau kertas yellow board itu lebih getas, nah kalau ini lebih ulet. Dan kalau kertas yellow board itu warnanya kuning, semu kecoklatan, dan ini warnanya keabu-abuan teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tokoh wayang Gatotkaca standar pedalangan. Jadi ukurannya ini sudah standar pedalangan, kemudian sunggingannya sudah standar pedalangan. Kemudian untuk proporsi tubuh, anatomi tubuh wayang ini sudah standar pedalangan teman-teman. Nah, karena ini babonnya atau coro kasar itu jiplaknya itu dari pola wayang standar pedalangan. Nah, ini wondo apa? Saya kurang paham. Nah, akan tetapi yang penting kita review dulu nggih. Nah, ini sunggingannya juga alusan. Nah, bisa kita lihat di sini detail sunggingannya. Nah, ada cawian juga ya teman-teman, dan di bawahnya ini juga ada cawi-cawian. Nah, seperti ini. Akan tetapi di bagian tertentu yang harusnya saya isi derenjeman itu tidak saya isi derenjeman teman-teman. Nah, contohnya mana? Contohnya ini. Nah, kalau di standar wayang kulit ini harus derenjeman. Nah, tetapi di sini saya hanya menampilkan satu garis lurus seperti ini teman-teman, dan baliknya juga sama seperti ini. Kemudian untuk bagian perobohnya, nah di bagian bawah ini harusnya ini derenjeman, akan tetapi saya isi dengan satu garis lurus seperti ini teman-teman. Dan ini kemarin tuh saya hanya nyoba saja. Nah, ternyata ini juga bisa menampilkan kesan semu ya teman-teman. Jadi penggarapannya itu lebih cepat, lebih efektif. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk bagian perobohnya. Nah, untuk bagian perobohnya itu harusnya patran yang kalau standar wayang kulit itu ruwet banget ya teman-teman, dan ini saya sederhanakan sedemikian rupa. Nah, yang penting kesan semunya itu masih tetap kelihatan teman-teman. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini jarik parangnya seperti ini, berwarna dasar putih. Nah, biasanya ada jarik wayang yang berdasar warnanya itu kuning gading ya teman-teman. Dan bagaimana cara membuat pola motif jarit parang seperti ini? Nah, ini caranya sudah saya upload di video sebelumnya. Silahkan panjenengan cek di playlist tutorial. Nah, di situ ada bagaimana cara membuat pola jarit parang seperti ini. Nah, bisa panjenengan pelajari dengan seksama teman-teman. Nah, seperti itu nggih. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini motif celananya seperti ini nggih. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Ini unsalnya sama. Ini satu garis lurus. Nah, seperti ini guys, satu garis lurus semua. Yang harusnya saya isi derenjeman tidak saya isi dengan derenjeman. Nah, kemudian untuk telacapannya seperti ini ya teman-teman. Wah, sangat detail sekali dan sangat keren sekali teman-teman untuk sekelas wayang kertas seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini keroncongnya teman-teman. Nah, jangan salah diartikan guys. Ini bukan keroncong musik, akan tapi istilah gelang pada kaki di wayang teman-teman. Jadi ini namanya keroncong. Seperti itu. Ini warnanya emas. Nah, jadi kalau warna dasar badannya itu hitam, untuk gelangnya ini berwarna emas ya teman-teman. Nah, ini juga sama, ini warnanya emas. Nah, untuk kelat baunya juga sama, ini berwarna emas teman-teman. Nah, kalau warna dasar wayangnya itu emas, ini biasanya disungging dengan warna merah teman-teman. Terus kemarin ada yang tanya, Mas, bagaimana cara agar bisa sama ketika nyungging di sebaliknya, kan tidak bolong. Nah, di sini kan ditata. Nah, otomatis yang belakang ini juga kelihatan timbulnya teman-teman. Nah, di sini ada kelihatan timbulnya. Jadi ini bisa digambar lagi ketika panjenengan ingin menyungging sebaliknya. Dan catnya itu jangan sampai ganti teman-teman.
campuran catnya itu harus sama ketika panjenengan mengecat yang di sebaliknya ini. Nah, nanti ketika panjenengan catnya itu sama, tidak ganti cat, nah catnya yang di sebaliknya ini akan juga tetap sama untuk campurannya. Nah, makanya kesannya itu bolak-balik sama. Nah, triknya seperti itu nggih. Nah, oke, kita lanjut untuk bagian gapit. Nah, sangat keren sekali. Gapit halus banget teman-teman. Ini terbuat dari kayu dibubut. Nah, seperti ini. Ini bubutannya rapi banget dan ini dipelitur teman-teman. Finishingnya ini licin banget dan tidak pliket ya, tidak lengket. Nah, kemudian ini disambung dengan rotan. Nah, kelihatan banget di sini sambungannya. Dari perbedaan warna ini sudah menandakan bahwa ini kayu dan ini rotan teman-teman. Akan tapi ini sambungannya tidak pakai patri ya teman-teman, hanya dilem. Akan tapi ini sudah sangat kuat sekali teman-teman. Kemudian ini luk-lukannya juga sangat rapi sekali, sangat luas sekali teman-teman. Nah, kemudian untuk tudingnya menggunakan bambu bubutan seperti ini dan dipelitur juga ya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali pada wondo tadi teman-teman. Jadi ini saya masih ragu ini wondo totit atau wondo kilat, karena dua jenis wondo itu hampir sama ciri-cirinya teman-teman. Jadi kalau tidak ada wayang perbandingannya itu sangat susah sekali untuk menentukan ini wondo apa. Nah, karena spesifiknya itu hampir-hampir sama teman-teman. Dan kemudian mungkin ada yang tanya, Mas, wondo itu apa? Nah, wondo merupakan gambaran raut muka teman-teman, atau pasemon suatu tokoh, dan itu merupakan dari ekspresi suasana hati teman-teman. Jadi ketika suasana hatinya itu seperti apa, itu mempengaruhi raut muka dan mempengaruhi anatomi bentuk tubuh itu teman-teman. Jadi wondo jangan disalah artikan dengan gambaran tipologi perwatakan tokoh wayang teman-teman, karena dalam morfologi wayang kulit sudah ada salurannya sendiri. Nah, jadi setiap perbedaan wondo itu tadi tidak merubah dari sifat wayang itu teman-teman, karena pada wayang itu sudah terdapat sifatnya sendiri-sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau wondo itu lebih mempengaruhi ke sikap ya, bukan sifat. Nah, seperti itu. Karena biasanya sikap seseorang itu kan juga tergantung dengan suasana hatinya. Jadi wondo itu merupakan ekspresi dari suasana hati itu sendiri teman-teman. Nah, kemudian banyak sekali jenis-jenis wondo pada wayang. Nah, salah satunya pada wayang Gatotkaca ini ya teman-teman. Ada beberapa wondo pada wayang Gatotkaca, antara lain yang pertama adalah wondo guntur, wondo kilat, wondo panglawung, wondo gelap, wondo dukun, dan wondo totit teman-teman. Nah, dari macam-macam wondo itu tadi, perbedaannya hanya terletak pada tunduk tengadahnya kepala, tegak atau bongkoknya badan, ataupun gempal rampingnya badan teman-teman. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari posisi bahu ya teman-teman. Ketika posisi bahu ini ke bawah dan posisi bahu yang belakang ke atas, nah itu juga bisa diartikan dengan wondo apa. Nah, seperti itu. Jadi pengaruhnya hanya dari struktur anatomi tubuh itu tadi ya teman-teman. Jadi bedanya antara wondo satu dengan yang lain itu hanya di sekitar situ. Nah, makanya kalau tidak peka untuk melihat bentuk wayang itu sangat susah sekali untuk menentukan spesifikasi jenis wondo wayang. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahun 1960-an Presiden Soekarno menambahkan lagi dengan 3 wondo dari gagasannya, yakni wondo guntur geni, guntur prahara, dan guntur samudra. Nah, kemudian itu digarap oleh Ki Cermo Sawedo dari Surakarta. Kemudian jika dilihat dari gestur tubuhnya, anatomi tubuh wayang ini dapat mengacu pada 2 jenis wondo teman-teman, yaitu yang pertama wondo kilat. Nah, wondo kilat ini diciptakan pada zaman pemerintahan Pakubuwono I pada tahun 1705. Kemudian ciri-cirinya, mukanya agak tunduk tetapi tidak setunduk wondo totit, pinggangnya lebih ramping dan posisinya agak maju sehingga menampilkan kesan gagah. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu Gatotkaca wondo totit. Nah, Gatotkaca wondo totit ini diciptakan oleh Pakubuwono II pada tahun 1733. Bentuk badannya tegap, mukanya tidak terlalu tunduk,
bahu belakang lebih tinggi sedikit daripada bahu depan teman-teman. Dari penjabaran spesifikasi dua wondo tersebut, kira-kira ini wondo apa ya? Yang tahu silahkan komen di bawah. Oke, sekian dulu video review dari kami. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.